Hai, mungkin ini bakal jadi video pertama gua di sini. Jadi selamat datang. Di sini kemungkinan besar gua bakal lebih banyak atau mungkin hampir semuanya bakal ngebahas game dari Reverse 1999. Entah itu bakal penjelasan skill dari karakter atau Arcanis kita sebut ya, atau mekanik-mekanik yang ada di game Reverse 1999. Dan gua akan rangkum di segmen yang namanya kelas balik. So, ayo kita lihat kilas balik ya di kelas. Untuk kelas pertama kita, gua mau ngebahas Arcanis baru yang muncul di patch kali ini, yaitu Liang Yue. Arcanis yang muncul di patch 2,5 dan juga bertepatan pada ulang tahun Reverse 1999 yang ke 1,5 tahun. Yes, bansos. Oke. Tentu seperti update-update pada umumnya, kalau ada Arcanis baru pasti bersanding dengan event baru. Nah, tentu saja Liang Yue ini muncul dengan event yang namanya Showdown in Chinatown yang rilis pada tanggal 24 April 2025 di server global. Ini untuk desain awal, ini untuk Insight 2, dan ini untuk desain Udimo-nya. Liang Yue beraflatus star dan juga bertipe damage reality. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu penjelasan karakter. Jujur aja, Liang Yue ini punya skill yang cukup kompleks, cukup bercabang, cukup panjang. Jadi moga aja gue bisa menjelaskan ke kalian itu secara simple tapi juga rinci. Moga aja ya. Oke, kita mulai dari skill pertamanya. Damage skill single target dan juga memberikan buff kepada satu tim kita, yaitu namanya Guardian Resolve. Yang dimana Guardian Resolve ini memberikan damage taker reduction 0,8% setiap stacknya. Jadi tim kita itu bisa makin tebel kalau misal stacknya makin banyak. Apalagi ini stacknya maksimal 30, itu pasti tebel banget kalau makin lama ya. Dan juga kalau misalnya kita dalam keadaan Qiangliang komplit, yang nanti gua akan jelaskan apa itu Qiangliang komplit, itu akan memberikan satu stack bonus Justice Talent, yang nanti juga gua akan jelaskan apa itu Justice Talent. Dan untuk upgrade versi dari skill ini nggak ada yang begitu spesial, cuma nambah damage standar dan juga memberikan penetration. Ya sebetulnya cukup bagus, tapi maksud gua nggak ada yang spesial gitu dari upgradeannya. Dan skill keduanya itu buff skill single target, dan itu bisa dikasih ke siapapun di tim kalian. Single target itu namanya Guardian Blessing untuk satu round, dan tentu saja ini bisa di stack. Jadi kalau misal kalian pakai lagi, misal dalam satu round pakai 2 atau 3, itu bisa di stack. Dan juga kalau misalnya di Qiangliang komplit, itu bakal memberikan satu stack Peace Talent. Nah, untuk versi upgrade ya, bintang 2-nya akan menjadi Guardian Blessing tingkat 2, dan juga yang ketiganya ngikut lah, ketiga. Nah, Guardian Blessing ini akan memberikan damage bonus dan juga damage taken reduction kepada orang yang kita buff. Nah, di sini yang spesialnya nih. Kalau misalnya kita menyerang atau diserang atau akhir round, akan mengeluarkan skill pertama kita, yaitu yang tadi tuh yang Banish Evil, yang skill single target berdasarkan tingkat dari Guardian Blessing. Jadi kalau misalnya Guardian Blessingnya tingkat 2, tingkat 3, nah itu bakal ngecasting skill yang Banish Evil itu ke tingkat yang sesuai. Dan ini skill mengingatkan gue sama channelingnya si Jiunyangshi. Cuma bedanya kalau channelingnya Jiunyangshi itu di akhir round, kalau misalnya di Liang Yue ini itu bisa berbagai macam kondisi. Jadi bisa lebih fleksibel. Selanjutnya ini adalah yang paling penting dari Liang Yue kalau menurut gue, yaitu adalah ultinya. Ini adalah core-nya dari si Liang Yue. Jadi dia itu bakal ngedamage mass attack, semuanya kena, dan juga kita bakal kebal debuff. Karena di sini ada keterangan namanya immunity, itu bakal kebal debuff kita untuk satu round. Dan juga menambah Guardian Resolve alias makin tebal sebanyak 6 stack selama 2 round.
dan juga mengaktifkan Qiang Liang komplit. Nah, ini dia status yang kita dari tadi dengar, Qiang Liang komplit. Nah, itu berdasarkan ini alias dari ultinya untuk men-trigger selama 3 round. Kan ini 3 round, kalau misalnya di dalam 3 round itu kalian bisa nge-casting skill ulti lagi, nah itu bakal di stuck tuh roundnya. Jadi misalnya 5 atau 6 gitu pokoknya. Jadi Qiang Liang komplit ini bakal kelihatan banget sih di deck kalian, itu bakal kebagi dua, yaitu tipe yang merah dan juga yang hijau, kiri dan kanan itu bakal berubah, bakal kebagi dua. Yang merah ini akan memberikan kalian rank up plus 1 star kalau kalian pakai kartu yang ada di area yang merah. Sedangkan yang hijau ini akan memberikan buff atau debuff kalian yang incarnation itu berikan, menambah 1 round tambahan. Gua akan ambil contoh. Misalnya kalian pakai Kakania. Kakania itu ada skill buffnya. Skill buffnya itu namanya Solace kalau nggak salah nama buffnya. Nah, Solace itu akan memberikan damage bonus kepada orang yang diberikan selama 2 round. Sedangkan kalau kalian pakai di daerah Peace Talent, buff itu akan bertambah 1 round durasinya, yaitu jadi 3 round. Ini tentu akan memberikan kalian keuntungan karena akan lebih lama itu durasinya. Dan tentu saja buff dari ulti juga akan bertambah durasinya. Sebagai catatan, Peace Talent ini, area ini tidak akan memberikan bonus stack. Kan ada tuh buff yang berdasarkan stack, ada yang berdasarkan round. Misalnya contohnya adalah ultimate-nya 37. 37 itu berdasarkan stack. Nah, itu dia nggak nambah. Sedangkan kalau misalnya buff itu berdasarkan round, dia bakal nambah. Sebelum kita masuk ke pembahasan follow-up attack-nya, kita bahas dulu insight-nya. Untuk insight 2 atau insight 3-nya menurut gua gak begitu ada yang spesial ya, cuma nambah critical rate 10% sama moxie 3 kalau misalnya setelah masuk battle. Kita akan fokus ke insight yang pertama ya. Kalau misalnya kalian udah men-trigger Qiang Liang komplit, menggunakan incarnation itu akan memberikan justice talent ataupun peace talent. Yaitu kalau misalnya yang tadi tuh, kalau kalian pakai incarnation hijau atau merah, itu akan memberikan stack talent. Nah, jika sudah stacknya 6, akan melancarkan Band of Evil sebagai follow up. Nah, ini sebutan follow up itu Band of All Evil. Itu ada 3 jenis yang nanti akan kita sebutkan satu-satu, kita akan jabarkan. Nah, juga setiap stack talent yang dikonsumsi akan memberikan 1 Guardian Resolve untuk 1 tim selama 2 round. Jadi kalau misalnya kalian melancarkan follow up attack kan itu bakal mengkonsumsi stack talent. Nah, stack talent yang dikonsumsi itu akan juga memberikan 1 Guardian Resolve. Jadi ada 3 jenis follow up attack berdasarkan stack talent ini. Nah, ini kita akan mulai dari yang pertama. Cara triggernya gimana? Jadi stack justice kalian atau stack merah kalian itu jauh lebih banyak dibandingkan stack peace atau stack yang hijau. Efeknya, dia akan ngedamage reality, mass attack, dan juga memberikan critical rate. Nah, critical rate yang berlebihan ini akan dikonvert jadi critical damage, dan tentu saja itu damage-nya bisa jauh lebih sakit daripada 400% mass reality damage-nya yang stack awalnya. Bukan stack awal sih, base damage-nya. Oke, untuk follow up yang kedua, ini sebetulnya mirip-mirip kayak yang pertama sih. Cuma bedanya di sini kalian perlu stack hijau lebih banyak dibandingkan stack merah untuk triggernya. Efeknya apa? Sama, nge-damage juga 400 mass reality damage. Tapi di sini bukan critical lagi efek tambahannya, tapi justru memberikan debuff berdasarkan stack piece yang kalian kumpulkan. Nah, setiap stacknya itu akan memberikan 1 poison dan juga 3 burn. Tapi tidak sampai situ aja. Jadi si Liang Yue ini juga akan menambahkan damage 10% kepada serangan ini setiap stack poison. Dan juga setiap stack burn akan menambahkan penetrasi sebanyak 3% untuk damage piece ini. Jadi semakin banyak stack poison dan burn di ini bakal menjadi lebih sakit. Oke, kita lanjut ke follow up yang terakhir. Ini agak berbeda dengan follow up yang sebelumnya. Jadi kalian harus menyeimbangi stack dari peace dan justice. Stack merah dan hijau harus seimbang untuk men-triggernya. Efeknya apa? Sama nge-damage juga, tapi nggak begitu sakit. Hanya setengahnya lah, 200% mass reality damage. Tapi ada buff yang menurut gue cukup penting di sini, yaitu Swift Resolve. Swift Resolve ini kan berdasarkan stack ya. Dan stack dari Swift Resolve itu setiap stacknya akan mengurangi akumulasi talent
yang dibutuhkan untuk men-trigger follow up attack selanjutnya. Perlu diingat lagi kalau kita di sini lagi ngomongin Liang Yue Potre 0, yang dimana dia perlu 6 stack talon untuk mengeluarkan follow up attack. Sedangkan kalau kalian punya stack Swift Resolve ini akan mengurangi stack yang kalian butuhkan menjadi 5. Tapi ada efek tambahan lagi yang gak kalah penting dari follow up attack balance ini, yaitu kalau kalian kumpulin lagi stack entah itu Peace atau Justice untuk men-trigger follow up attack-nya, itu akan ditambahkan damage-nya 20%, tapi akan menghapuskan stack dari Swift Resolve. Jadi setelah kalian men-trigger follow up attack Peace atau Justice setelahnya, itu akan kembali ke 6 stack. Nah, di sisi lain, kalau kalian menggunakan lagi follow up attack balance yang kedua kalinya, itu akan memberikan damage tambahan 40%, tapi juga tidak menghilangkan stack Swift Resolve. Jadi kalau kalian menggunakan follow up attack balance yang pertama dan selanjutnya menggunakan balance lagi, itu stacknya bakal akan tetap 5 untuk men-trigger follow up attack. Jadi kalau kalian terus-terusan pakai balance, ya itu stacknya bakal jadi 5 terus. Untuk Psycube sih nggak banyak yang bisa gue rekomendasiin ya selain signaturnya ya. Untuk pilihan kedua mungkin bisa pakai Brave New World untuk boosting Incarnation Mike setelah ulti, atau pakai Blasphemer of Night kalau tim kalian itu tim debuff seperti Poison ataupun Burn. Kita lanjut ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu Portray. P1 nya akan menambahkan durasi Qianglang komplit dari 3 round menjadi 4 round, serta juga memperluas zona dari Qianglang komplit menjadi 4 kartu. Nah, kalian bisa lihat tuh perbedaannya. Kalau misalnya Portray 0, tengahnya pasti nggak ke cover. Sedangkan kalau Portray 1 itu semua Incarnation akan tercover. Untuk Portray 2 nya juga nggak kalah kampret. Moxie yang dapat dari Insect 3 yang awalnya cuma 3 Moxie menjadi 5, alias kalian bisa langsung ulti. Dan juga akan mengurangi stack talent yang kita butuhkan untuk mengeluarkan follow up dari 6 stack menjadi 5 stack. Jadi kalau Liang Yue kalian P2 plus dari buff Swift Resolve akan menjadikan 4 stack talent saja untuk mengeluarkan follow up attack. Untuk Portray 3 dan Portray 4 menurut gua nggak begitu ada yang spesial. Tapi untuk Portray kelima ini ada efek tambahan yang menurut gua cukup wow. Bukan pada Justice ataupun pada Peace, tapi pada balance. Sebelumnya Swift Resolve itu nggak ada stacknya, tapi kalau udah P5 ada maksimal stack sampai 3 kali. Kalau kita breakdown lagi, kan kalau P2 kan membuat stack kita perlunya cuma 5 kan. Kalau tambah Swift Resolve jadi 4. Tapi kalau udah P5, Swift Resolve itu bisa di stack sampai 3 kali. Seperti yang kita tahu, Swift Resolve itu adalah buff yang akan mengurangi akumulasi stack talent yang kita perlukan untuk mengeluarkan follow up attack kan. Itu artinya kalau kita punya 3 stack Swift Resolve, akan juga mengurangi akumulasi stack talent yang kita perlukan untuk mengeluarkan follow up attack-nya. Itu berarti kita hanya perlu 2 buah stack talent untuk keluarin follow up attack kalau udah punya full Swift Resolve 3 stack. Sekarang kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu kesimpulan. Apakah Liang Yue layak untuk kalian pull? Gue bisa jawab layak untuk kalian pull. Kenapa? Karena lagi-lagi Liang Yue adalah karakter limited. Kemungkinan besar kalau di rerun itu adalah setahun sekali. Dan dia nggak bakal masuk di gacha pool manapun yang standar. Jadi kalian nggak bakal mungkin dapat trade off dia di banner lain. Sekarang kita omongin potensi Liang Yue ini. Jujur aja, Liang Yue ini adalah arkanis yang bagus, tapi serba nanggung. Dia gue bisa bilang bagus karena dia bisa masuk di berbagai macam tim. Mau dia tim debuff, mau di tim biasa, mau di tim follow up, dia bisa masuk. Ya kecuali impromptu, karena dia nggak ada apapun yang berhubungan dengan impromptu. Tapi kalian perlu banyak sekali resource untuk membuat potensi dari Liang Yue ini keluar. Contohnya adalah Portray. Yap, betul banget. Liang Yue itu perlu banget Portray kalau menurut gue juga ya. Karena core dia itu ada di ultimate dan juga Qianglang komplit. Dan kedua aspek ini ada di antara Portray dia. Bukan berarti Portray 0 itu dia nggak playable, masih kok, tenang aja. Tapi potensi dia dimulai dari Portray 1 dan juga Portray 2. Kalian nggak perlu sampai Portray 5 kecuali kalian itu Weller, tapi minimal banget kalian punya Portray 1 lah. Jadi gua akan tutup kelas kita yang pertama ini dengan overall dari Liang Yue. Di sini single target gua kasih A karena dia emang ngedamage single target dari basic skillnya. Untuk area of effect gua kasih S
karena follow up dia semuanya itu adalah mass attack. Untuk buff gua kasih S karena dia memberikan banyak banget jenis buff, dari defense, dari damage, dari critical itu ada. Untuk versatility atau keserbagunaan jelas S karena dia bisa masuk di tim manapun ya, kecuali impromptu. Untuk debuff gua kasih C bukan tanpa alasan. Dia emang bisa ngedebuff tapi dia bukan specialty debuff. Jadi dia lebih cocok dijadikan sebagai sub carry tim debuff, tapi tidak sebagai penghasil debuff. Untuk heal jelas karena nggak ada satupun skillnya dia yang menghasilkan heal. Tapi penilaian gue semuanya berdasarkan opini gue sendiri. Jadi kalian boleh setuju atau tidak, atau kalian mungkin ada opini yang lain. Coba kalian tulis di komentar ya, pendapat kalian tentang si Liang Yue ini. Karena kita sudah di penghujung kelas, jadi mungkin akan gue tutup dulu kelasnya sampai di sini. Terima kasih semua yang sudah datang di kelas pertama gue ini. Next mungkin gue akan ngebahas arkanis-arkanis lain. Kalau kalian punya kritik dan saran, kalian bisa langsung kasih tahu ya. Jadi sampai jumpa di kelas-kelas lainnya. Dadah.